Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Kosidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang, kita ini sedang ingin memperbincangkan kasus yang menimpa Buya Kiai Haji Anwar Abbas dan Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya. Kemarin rekomendasi yang disampaikan dari hasil investigasi gabungan antara Ridwan Kamil yang dipimpin oleh Ridwan Kamil dan Kemenkompol Hukam kalau nggak salah ya, saya mendapati informasinya itu dikeluarkan setidaknya 3 rekomendasi sebagai 2 tindak lanjut. Yang pertama tentang dugaan pidana, yang kedua dugaan administrasi, yang ketiga dalam konteks pembahasan keamanan untuk ketertiban sosial. Nah, kemarin kelihatannya sudah ada sidang perdana terkait dengan gugatan perdata oleh Panji Gumilang sejumlah 1 triliun ke Buya Anwar Abbas. Seperti apa Anda melihatnya ini antara akselerasi gugatan pidana, dugaan pidana yang saya mencatatnya sebenarnya ada 2 ya kalau kita melihat Panji Gumilang ini melalui pintu tindak pidana pencucian uang dan penistaan agama. Maksudnya kalau penistaan agama berarti itu deliknya kan delik umum, tidak delik apa delik khusus dengan gugatan begitu. Seperti apa Anda melihatnya ini, Bang Ahmad Kusindin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Cak Selamat juga pemirsa sekalian. Sudah agak lama ini kita nggak diskusi ya. Iya, iya, iya. Jadi begini, deskripsi kasusnya kan gugatan yang diajukan oleh Zaitun, oleh Panji Gumilang itu kan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis 6 Juli 2023 lalu dengan nomor perkara 415 garing PDT garing titik G garing 2013 garing PN JKT PST. Gugatannya masuk klasifikasi gugatan perbuatan melakukan dan memang benar Cak, tadi ada tuntutan atau dalam gugatan disebut dengan petitum. Tuntutannya itu untuk materialnya dia cuma minta Rp1 gitu. Hanya untuk imaterialnya dia meminta atau menggugat 1 triliun rupiah begitu. Masalahnya adalah komentar yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas selaku pimpinan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan statement Zaitun yang menurut Panji Gumilang saat dia menyatakan dirinya komunis itu kan dia bercerita pada alumninya tentang kehebatan orang Cina dan kemudian ditanya ya orang Cina itu apa agamanya, Hindu, Buddha dan sebagainya, bukan, saya komunis. Ya. Jadi statement saya komunis itu adalah statement dia mengutip orang yang dia tanya itu begitu. Nah ini yang kemudian dianggap ada bias begitu, dianggap pernyataan saya komunis itu adalah dari Panji Gumilang itu sendiri gitu. Tapi kalau kita perhatikan secara keseluruhan statement-statement dari Panji Gumilang ini kan memang ngawur gitu, banyak yang ngawur. Misalnya soal Al-Quran ya soal tentang dirinya mempersoalkan MUI bukan nabi ya. Kalau kita bicara tentang fatwa keagamaan, memang MUI yang punya wewenang untuk membuat fatwa keagamaan. Kalau kita bicara tentang fatwa keagamaan, ya tidak butuh juga otoritas Nabi gitu. Jadi kita tahu setelah Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah, maka itu memang tidak ada lagi Nabi setelah diutus begitu. Ya wa innahu lanabiyya ba'di. Tapi Nabi ngendika wa satakunuhu khulafa'u fataksuru, akan banyak khalifah yang banyak gitu. Jadi memang terbukti setelah Nabi itu kan banyak khalifah-khalifah pengganti beliau untuk melanjutkan kekuasaan Islam sampai di era Turki Utsmani begitu. Nah, saya kira kalau sebagai sebuah komentar yang mengkritik statement ini adalah bisa kita lihat dalam 2 perspektif ya. Pertama perspektif dakwah dalam rangka untuk menjaga akidah umat, dan ini memang domain dari MUI yang punya tugas besar ya, misi keagamaan untuk menjaga akidah umat dan perlu memberikan komentar klarifikasi terhadap statement-statement yang patut diduga akan membahayakan akidah umat. Dan praktik keagamaan di Al-Zaitun ini membahayakan akidah umat seperti salam dengan caranya orang Yahudi begitu. Padahal kan kita dilarang untuk mengikuti milah-milah selain milah Islam. Bahkan
kita dikasih tahu oleh Al-Quran dalam tarto angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahum. Itu kan sebuah korinah atau indikasi agar kita harus paham bahwa agama kita itu harus melisi mereka dan kita jangan sampai mengikuti mereka begitu. Nah, tapi di ayat itu kan kita ketemukan banyak fakta-fakta yang sebenarnya itu sudah maklum min ad-din bi ad-daruri, adalah sebuah penyimpangan. Hanya memang belum diformulasikan dalam bentuk statement resmi dari lembaga yang berwenang gitu. Termasuk misalkan sholat ya, dicampur aduk soft sholatnya. Ini kan satu yang menyimpang yang sudah maklum min ad-din bi ad-daruri, tapi begitu dipersoalkan kan dalih Panji Gumilang hanya berdalih dengan ini mazhab Soekarno gitu. Ini kan satu yang mengada-ngada. Kalau kita bicara mazhab fikih itu kan ya mazhab arba'ah, mazhab yang 4 ya. Kalau dia misalnya merujuk Imam Hanafi misalnya atau Imam Malik atau Imam Hambali, meskipun ketiga imam itu bukan rujukan mainstream ya di kita, karena di kita itu mayoritasnya pemeluk mazhab Syafi'i, itu masih mending. Tapi ketika begitu dia menyebut mazhab Soekarno itu kan sebuah pendangkalan ya, syiar-syiar Islam yang harusnya fikih itu hanya bisa mengikuti mazhab dari seorang mujtahid, itu bukan Soekarno gitu. Kalau dalam pandangan fikih Islam, Soekarno itu bukan siapa-siapa, dia bukan ahli fikih apalagi seorang mujtahid, dan dia tidak punya mazhab terkait fikih Islam. Kalau dia punya pandangan tentang negara, ya boleh-boleh saja. Tapi kita bicara ibadah itu rujukannya bukan pandangan tokoh negara, tapi tokoh agama dalam imam madhab atau seorang mujtahid yang bisa kita taklid atau ikut hukum yang dia istimbat dari dalil, baik dari Al-Quran, Sunnah, atau apa yang ditunjuk oleh keduanya, Isbat Sahabat dan Biasari. Nah, dalam prosedur gugatan itu biasa aja. Pertama kan pemanggilan para pihak. Kalau nanti panggilan pertama tidak hadir, masih panggilan kedua. Saya kurang rinci kabarnya apakah pada pemanggilan pertama kemarin Buya Anwar Abbas sudah hadir atau diwakili kuasanya. Lalu setelah itu nanti proses mediasi. Nah, kalau mediasi ketemu, penyelesaian selesai. Penyelesaiannya biasanya dengan dua mekanisme. Bisa dengan mencabut perkara, atau yang kedua membuat fundading, fakta perdamaian yang dijadikan materi putusan perdamaian. Dua-duanya ini lazim diambil sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan perdamaian dalam proses mediasi. Kalau di dalam proses mediasi nanti tidak ketemu jalan keluar, ya masuk ke pokok perkaranya, lalu akan dibuktikan oleh penggugat tentang apa yang dimaksud perbuatan melawan hukum, bagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUH Perdata, di mana menurut Panji Gumilang statement Buya Anwar Abbas ya, yang para pihak mengedarkan opini terkait statement dari Panji Gumilang yang mengaku komunis itu adalah satu perbuatan melawan hukum. Dan kemudian harus dibuktikan juga apakah pelanggaran melawan hukum itu berkonsekuensi kerugian. Dan harus dibuktikan pula apakah kerugian itu nilainya setara dengan 1 triliun rupiah. Nanti majelis hakim akan menilai bukti-bukti itu. Ya bukti itu bisa bukti dokumen, bisa saksi-saksi, ahli, nanti bisa dihadirkan. Tapi saya membaca semacam manuver politik lain ya dalam kasus gugatan Panji Gumilang itu. Karena Panji Gumilang itu bermasalah bukan hanya dengan Anwar Abbas, tapi juga menggugat Mahfud MD ya. Nah, berkaitan dengan statement Mahfud MD dan tindakan Mahfud MD yang memang menginformasikan ada kalau nggak salah 169 atau berapa gitu ya. Jadi sejumlah sertifikat tanah yang ribuan hektar di lingkungan Ponpes Al-Zaitun itu tidak diatasnamakan yayasan, tetapi diatasnamakan pribadi, baik pribadi itu Panji Gumilang atau keluarganya, anak istrinya begitu. Nah ini sebenarnya pintu ada kasus TPPU, tindak pidana pencucian uang, dengan predikat crime-nya itu adalah penipuan. Karena kalau kita bicara tanah-tanah itu adalah tanah wakaf, misalkan diberikan, bukan dia beli ya, tapi diberikan, atau dia beli dengan uang yang sumbernya bukan uang pribadi dia, dari uang yayasan, maka demi hukum itu harus menjadi tanah wakaf, maka tidak bisa ya sertifikat tanah itu atas nama pribadi, harus atas nama yayasan. Dan demi hukum sesuai dengan undang-undang yayasan,
itu tanah-tanah menjadi domain publik, dan nanti kalau Panji Gumilang atau yayasan apa namanya Zaitun itu dibubarkan, maka tanah-tanah itu akan dikembalikan pada negara dan akan diberikan oleh negara kepada yayasan yang punya core sejenis sama-sama di bidang pendidikan gitu. Jadi tidak bisa kemudian diwariskan ke anak cucunya Panji Gumilang secara pribadi gitu. Makanya kalau kita bicara tindak pidana pencucian uang, nah ini harus ditelusuri juga predikat krem atau tindak pidana asalnya. Tindak pidana asalnya dugaannya adalah penipuan atau penggelapan dana-dana yang dikelola oleh Yayasan Al-Zaitun yang semestinya digunakan untuk dan atas nama kepentingan Al-Zaitun. Nah ini dialihkan menjadi untuk dan atas nama kepentingan pribadi, baik pribadi Panji Gumilang, istri, anak, dan keluarganya. Nah, saya kira ini adalah manuver dari Panji untuk menggugat. Dia berharap dalam proses mediasi dia bisa saja ya mencabut gugatannya atau berdamai sepanjang kasus pidananya dihentikan. Misalkan Mahfud ya, Pak Mahfud, oke deh kita cabut di gugatan. Tolong penyidik hentikan kasus saya begitu. Bisa saja begitu. MUI juga begitu. Jadi MUI diminta oke lah saya akan cabut gugatan, tapi MUI jangan menjadi saksi ahli untuk kasus penodaan agama saya. Nah, karena dalam kasus penodaan agama yang saat ini disidik oleh Baris Krim Mabes Polri, itu ketentuan pasal 156A KUHP itu tidak mungkin bisa dibuktikan kecuali ada keterangan ahli keagamaan. Ahli agama yang dimaksud adalah ahli agama yang diduga dinistakan. Dalam hal ini adalah Islam. Nah, kalau kita bicara ahli agama Islam, yang representatif adalah dari MUI. Nah, kita tidak tahu nanti negonya seperti apa. Kalau parternya adalah gugatan dicabut, asal kasus pidana dicabut, maka sukseslah manuver politik yang diajukan oleh Panji Gumilang. Kalau saya menyarankan ini sebagai bentuk aktivis hukum secara umum ya hadapi saja, karena tindakan yang dilakukan oleh Buya Anwar Abbas termasuk Mahfud MD itu tidak memenuhi kualifikasi PMH. Mahfud dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang menjelaskan informasi yang menjadi hak publik, dan dia tidak melakukan tindakan yang masuk kategori menghina atau melakukan perbuatan melawan hukum. Termasuk Buya Anwar Abbas, dia punya tugas untuk memberikan penjelasan dalam rangka dakwah tadi. Termasuk yang kedua itu adalah pendapat pribadi dia yang merupakan kemerdekaan berpendapat yang dijamin konstitusi. Buya Anwar Abbas sedang menjalankan hak konstitusionalnya yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak mungkin ada orang menggunakan hak konstitusionalnya, baik hak konstitusi untuk beragama dan beribadat, dalam hal ini untuk menjaga akidah umat, berdakwah untuk memberikan semacam warning kepada umat tentang perilaku Az-Zaitun ini, atau yang kedua adalah dalam konteks untuk menyampaikan pendapat di muka publik sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang kita, maka keduanya ini tidak bisa dikategori sebagai satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum gitu. Apalagi kalau kemudian dinilai 1 triliun begitu. Itu sangat subjektif gitu loh. Nah, kalau perkara gugatan materialnya hanya Rp1, itu sebenarnya konfirmasi, Cak. Nggak ada kerugiannya. Ya kalau dia memang merasa rugi Rp1 gitu ya, saya sarankan, Cak, bayar saja kerugian materialnya. Berarti nilainya Panji Gumilang itu cuma Rp1 secara material. Tapi ada nggak uang koin sekarang Rp1? Kan susah. Nah, teknis saya suruh aja kasih rekening Panji Gumilang berapa nomornya, kemudian transfer. Nilai transfernya Rp1. Biaya transfernya 6.500. Sudah nggak apa-apa gitu. Biar cepat selesai gitu. Karena dia sendiri yang menilai nilai dirinya itu yang material hanya Rp1. Sementara non material itu kebanyakan nggak akan dikabulkan pengadilan karena itu subjektif saja. Sementara pembuktian itu harus objektif gitu. Kerugian itu harus terukur, harus dapat dibuktikan. Kalau dia nilai ya marwah dia dianggap 1 triliun, orang bisa saja menganggap marwah Buya Anwar adalah 100.000 triliun, sehingga Buya Anwar bisa mengkompensasi, namanya rekonvensi, gugat balik, yang menggugat nilai imaterial 1.000 triliun, sehingga ketika ketemu ya sudah, kita mengkompensasikan saja. Anda menuntut 1 triliun, saya bayar. Nah, Anda saya tuntut 1.000 triliun, saya bayar, berarti dikompensasikan. Anda kurangnya 999 triliun. Nah, begitu. Kalau saya gugat balik begitu. Terima kasih. Ya, Bang Ahmad Konstitusi memang sensitif sih kalau bicara masalah apa yang menjadi pintu gugatan perbuatan melawan hukum itu dengan narasi sebagaimana video disampaikan oleh Panji Gumilang soal komunis.
Nah, itu mengingatkan soal eksistensi keberadaan produk yudisial yang sekarang lagi menjadi perbincangan. Misalnya Kepres nomor 17 tahun 2022 soal penyelesaian non yudisial atas pelanggaran HAM berat yang banyak bertanya soal kasus pelanggaran HAM yang 1965-66 di antara 12 pelanggaran HAM yang lain yang justru diduga sebagai suatu penyelipan dari proses yang nanti khawatirnya menegasikan produk yudisial TAP MPRS nomor 25 1966 berkaitan dengan persoalan PKI dan komunisme yang sudah jelas-jelas dianggap sebagai organisasi terlarang dan aliran terlarang. Tapi balik lagi ke persoalan Panji Gumilang, seberapa sih sebetulnya kinerja di satu sisi penegakan hukum dugaan pidana terhadapnya dan gugatan perdata sebaliknya yang dilakukan Panji Gumilang terhadap baik kepada Buya Anwar Abbas maupun kepada Mahfud MD itu nanti benar-benar dilihat oleh publik benar-benar sebagaimana yang tadi Anda sebutkan, ini semacam memiliki motif politik bisa melepaskan diri dari dugaan-dugaan pidananya. Anda melihatnya seperti apa ini kinerjanya? Di antara alternatif yang tadi Anda sebutkan bisa jadi juga Buya Anwar Abbas melakukan rekonversi atau gugatan balik. Mana peluang yang lebih fokus harus diperhatikan terkait dengan Panji Gumilang nanti bisa berlepas dari jeratan dugaan pidana, Bang Ahmad Husnuddin? Kalau menurut saya ini yang bikin jadi tiang kerok itu negara tidak hadir dalam kasus ini. Gitu. Kalau negara hadir, begitu sudah diperiksa, tetapkan tersangka, ditangkap, ditahan, selesai, dia nggak akan gugat-gugat kemana-mana. Ya ini udah diperiksa, udah aja bukti, udah ada saksi, udah jelas seperti itu, cetok welo-welo. Tidak segera ditetapkan tersangka. Padahal kalau kasus-kasus Ustadz kita ya, baru mencuit Twitter Ustadz Maher Atwalibi kan masih ingat sekali kita ya. Yang dinistakan juga bukan agama. Dan dia tidak meniat menista Habib Lutfi saat itu. Dia hanya membandingkan karena dia sebelumnya diledek dengan pakaian kok seperti pakai mukena. Dia quote ya Habib Lutfi juga pakaiannya sama seperti dia. Langsung dianggap menghina Habib Lutfi. Langsung ditangkap. Bahkan meninggal dalam status tahanan di Baris Krim Polri. Itu hanya menghina orang saja langsung begitu cepatnya begitu. Kemudian pakai pasal 28 Undang-Undang ITE yang ancamannya 6 tahun penjara agar bisa ditahan gitu. Padahal itu kan kalau terkait pribadi kan harusnya pasal 27 Undang-Undang ITE. Ancamannya cuma 4 tahun nggak bisa ditahan, tapi karena ada motif untuk nahan, pakailah pasal 28 Undang-Undang ITE. Nah, kalau kasus ini ya dilakukan secara fair ya, disidik dengan ya pendekatan yang minimal seperti Ustadz Maher lah. Ya, begitu selesai langsung ditahan itu si Panji Gumilang, nggak akan ada gugatan, nggak akan rame kita. Ini kan akhirnya orang yang melakukan penistaan agama kok seolah-olah bisa melakukan manuver kemana-mana dan negara diam gitu loh. Ini kinerja Bariskim juga saya pertanyakan. Apa ini yang membuat Bariskim membuat tindakan yang berbeda pada kasus yang kurang lebih sama, bahkan dampak ya kerugian yang ditimbulkan oleh Panji Gumilang itu lebih luas karena ini berkaitan dengan kerugian akidah bagi umat Islam. Karena yang dinistakan itu agama Islam. Pasalnya 156 KUHP. Bukan seperti Ustadz Maher yang dianggap dinistakan atau dicela atau dicemarkan kan Habib Lutfi. Pribadi. Kemudian melebar kepada NU-nya. Nah ini agama. Sekarang saya tanya. Tinggi mana marwah yang harus dijaga oleh negara? Pribadi atau marwah agama gitu loh. Ini yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum kita. Jangan kemudian aparat itu cenderung menjadi alat kekuasaan. Nah, tidak segera ditangkapnya Panji Gumilang ini kan jadi konfirmasi bahwa memang ada backing besar di balik kasus ini. Terlepas pejabat-pejabat yang disebut menjadi backing itu memberikan statement pengingkaran. Loh, yang kita lihat kan bukan apa yang diucapkan, tapi faktanya. Faktanya sampai hari ini nggak bisa ditangkap. Itu konfirmasi ada backing gitu loh. Kalau nggak ada backing, udah cepat paksa. Apa susahnya ngambil kita punya alat perangkat negara ya kan? Perangkatnya itu luar biasa. Lawang Nazarudin aja dulu lari sampai ke Bolivia, ke luar negeri bisa ditangkap. Ini cuman dia di Indramayu loh. Gampang Indramayu itu, nggak perlu puluhan ya, cukup ya satu mobil pun bisa gitu ya. Kalau memang negara ini negara hukum. Nah, ini juga akhirnya kan
membongkar aib proses penegakan hukum di negeri ini yang katanya akan adil, imparsial, ya, due process of law, asasnya equality before the law. Ternyata untuk Panji Gumilang tidak equal, dia spesial. Kalau menurut Surya Paloh ya, itu punya pertimbangan khusus. Ya, kalau itu Surya Paloh kan komplain terkait kasusnya Johnny G. Plate ya. Ini kalau saya minjem saja lah masalah perlakuan khusus ini. Ini seolah-olah diperlakukan secara privilege khusus ya, ada privilege, ada suatu fasilitas yang diberikan negara kepada Panji Gumilang sampai akhirnya Panji Gumilang bisa bermanuver ke sana kemari. Dan setelah itu juga ya syiar-syiar Panji Gumilang masih tetap tidak dihentikan oleh negara. Kemarin Muharram kan banyak ya tokoh-tokoh datang ke situ, bahkan ada ya yang ikut pasang badan. Ini kan jadinya kemana-mana. Lah ini negara kalah menghadapi Panji Gumilang. Saya tegaskan sekali lagi, negara telah kalah menghadapi Panji Gumilang. Jadi kalau negara mau hadir, negara itu adalah menjamin keadilan penegakan hukum, tangkap Panji Gumilang. Gitu loh. Ini negara tidak hadir, akhirnya terjadi keributan yang meluas, akhirnya umat ini bingung. Nah kalau kita, Cak, yang sudah mengenyam ya pendidikan Islam yang relatif lebih luas itu nggak akan terganggu dengan statementnya Panji Gumilang. Lah bagaimana dengan anak-anak kita, putra-putra umat Islam di negeri yang baru-baru, yang mereka bisa mengakses YouTube, mengakses internet, ya, kemudian melihat ya penampakan Panji Gumilang yang syekh, dianggap syekh begitu, kemudian berbicara tanpa ilmu, bahkan pembicaranya itu adalah kejahilan, nah itu kemudian dianggap kebenaran dan diyakini sebagai kebenaran. Waduh, bahaya sekali. Makanya inilah problem negara yang sekuler ini, dia tidak merasa punya kepentingan untuk menjaga akidah umat. Beda dengan negara yang menerapkan syariat Islam, justru tugas paling penting negara itu adalah menjaga agama, selain menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan yang lain-lainnya ya. Nah ini negara kita ini karena tidak punya visi menerapkan syariat Islam, sehingga penjagaan terhadap agama, akidah Islamnya jadi terbengkalai. Nah, lama-lama ya benar-benar apa yang dikatakan oleh masyarakat hari di bahwa negara ini akan jadi komunis, ya iya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Kepres nomor 17 tahun 2022 itu, Cak, ya, tentang penyelesaian non yudisial. Itu bukan hanya bertentangan dengan TAP MPRS ya, Cak. TAP MPRS ya itu katakanlah jadul. TAP MPRS Romawi 25 itu kan 1969, itu anggap saja 65 ya. 66, maaf. 66 itu jadul. Ini bertentangan produk legislasi resmi apa? Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ya, menurut asas legalitas penyelesaian hukum untuk pelanggaran HAM itu lewat pengadilan, yudisial. Lah kok ini melawan hukum hanya dengan Kepres, bikin non yudisial. Itu kan cincai saja, itu penyelesaian cincai, cuma cari legitimasi melalui tangan kekuasaan. Tadinya yang sebelum menjadi pelaku, yakni komunisme, PKI yang jadi pelaku, dianggap kemudian menjadi korban. Hanya dalih dengan Kepres nomor 17 tahun 2022. Nah, padahal sudah ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 ini. Saya itu kadang bingung jadi ahli hukum. Ini negara mau bikin hukum itu mau suka-suka, mau sudah ada aturannya kok ditabrak sono sini gitu loh. Kalau mau main mbok yang cantik, ya misalnya tetap diajukan secara yudisial dan kemudian keputusan ya penyelesaian itu tetap melalui putusan Palu Hakim Pengadilan HAM gitu loh. Dan itu per case, per kasuistik, setelah diajukan bukti-buktinya oleh jaksa penuntut umum, dalam ini jaksa agung. Lah kok bisa ada undang-undang mengatur ini harus lewat yudisial, di bypass, modalnya cuma Kepres. Loh, Kepres itu dalam hierarki jauh di bawah. Kan ada undang-undang dasar ya, ada undang-undang Perpu, ada Perpres, dan Kepres itu jauh sekali gitu loh. Besiking itu tidak bisa mengangkangi produk legislasi atau regeling. Apalagi produk legislasi regelingnya adalah undang-undang. Nah ini, Cak, aduh. Saya kira gitu. Dapat Cak Selamat selaku Bang Ahmad Khasinuddin. Memang sih narasi yang selalu dikembangkan kalau kita bicara lagi soal Al Zaitun dan Panji Gumilang kan selalu hal-hal yang positif, yang menjadi pertimbangan, lebih bijak katanya begitu. Secara ideal bagaimana mentreatmeni penegakan hukum atas persoalan-persoalan yang sudah direkomendasi, jelas bagaimana proses dugaan pidana, dugaan administrasi dan keamanan ketertiban umum, karena selalu menimbulkan potensi konflik horizontal yang ada di masyarakat karena keresahan masyarakat begitu banyak. Tapi narasi-narasi itu kelihatannya dibangun
dengan argumentasi terjadi sebuah progres produktif konstruktif yang dilakukan Panji Gumilang, diantaranya misalnya kemarin sedang dibangun kapal besar kan begitu, yang itu nanti bisa memungkinkan bisa dikonversi menjadi kapal induk lah katakanlah begitu, itu di antaranya. Tapi sejauh mana sih sebetulnya sense atau political will pemerintah itu menyelesaikan persoalan Al Zaitun, dan seperti apa seharusnya ini bisa selesai menurut Bang Ahmad Kusnudin? Nggak akan diselesaikan, Cak. Ini akan dipelihara terus biar gaduh, agar perhatian umat yang harusnya fokus mengoreksi penguasa tentang kebijakan mereka yang zalim kepada kita, misalkan ya kebijakan zalim terkait korupsi BTS itu kan bancaan 8 triliun dimakan itu sama orang-orang, dan tidak harus, kan terakhir Jaksa Agung sudah menghentikan kasus, padahal kan nggak mungkin selesai pada orang-orang yang hari ini sudah jadi tersangka. Wong nama-nama yang muncul itu nggak diperiksa semua. Misalkan suaminya Puan Maharani ikut PT perusahaannya, ya kan, ikut menyediakan panel surya. Kemudian masalah IKN yang bermasalah, masalah korupsi kemarin 5 juta ton penyelundupan nikel, dan itu terjadi setelah dikeluarkan Kepres larangan ekspor nikel di eranya Jokowi. Nggak mungkin nggak tahu itu Luhut, nggak mungkin nggak tahu itu Jokowi, nggak mungkin nggak tahu tuh menteri-menteri, ada menteri perhubungan, menteri kelautan, macam-macam itu. Nggak mungkin nggak tahu. Barang segitu gede 5 juta, kecuali kalau yang diselundupkan itu lalat gitu, Cak. Saya percaya kalau ada penyelundupan lalat 3 ekor ke Tiongkok nggak ketahuan selama 2 tahun gitu. Saya percaya. Lah ini 5 juta ton ya dari 2020 sampai 2021 setelah munculnya Kepres larangan, yang dalihnya larangan itu kan dalam rangka untuk hilirisasi tambang nikel agar value atau manfaat atau benefit daripada tambang ini lebih banyak melimpah ke negeri kita, ke rakyat kita. Saya juga nggak yakin karena banyaknya kan TKA-nya kan TKA Cina semua. Ya, yang dapat manfaat juga kalau diproduksi di sini ya pekerja-pekerja mereka, atau akhirnya barang itu lari juga ke Cina untuk menopang industri mereka yang memang sedang masif-masifnya. Jadi kita punya kekayaan itu hanya untuk ngayain Cina, hanya untuk ngayain Tiongkok. Sementara rakyat ini yang punya negeri ini harus kelaparan, kesusahan. Nah, kemudian mau protes kepada negara, kepada pemerintahnya, disibukkan dengan kasusnya Panji Gumilang. Kalau ini selesai, yakin saya nanti dicarikan yang lainnya. Apalagi ini menjelang Pilpres gitu ya. Nggak sempat untuk mengoreksi capres-capres yang hari ini bermasalah ya. Dan kita disibukkan dengan urusan-urusan Panji Gumilang dan yang lain. Bukan berarti itu nggak penting. Semestinya karena itu penting segera selesaikan, bawa ke pengadilan. Nah, karena ini negara memang sengaja memaintain perkara ini biar gaduh, ya akhirnya terjadilah. Ya, kegaduhan ini bisa jadi panjang gitu dan melelahkan, dan dampaknya bagi orang yang tidak punya kesadaran akidah tinggi, terutama putra-putra kita yang masih kecil, melihat ya pidato-pidato yang Panji yang menurut kita itu pidato ngaco, itu dia bagi orang-orang yang nggak ada wawasan bisa jadi itu benar ya. Jadi kacau ya. Gitu, ya, silakan Bang, diberikan rekomendasi Bang, apa ini yang penting untuk umat ini agar dia memperhatikan. Saya ya, pertama untuk penyidik Baris Krim segera tingkatkan ini jadi tersangka dan ditangkap, ditahan. Jangan beda-bedakan. Ya, Ustadz Maher atau Walibi aja Anda tangkap, Anda tahan. Saya minta, ini karena yang dinistakan bukan individu, bukan tokoh, tapi agama Islam. Pasalnya bukan receh-receh. Ini 156 AKWP. Kewenangan penyidik bisa menahan karena ini di atas 5 tahun sesuai dengan aturan kuat. Karena itu segera tangkap Panji Gumilang. Ini yang pertama. Kedua, kepada umat, terus jangan capek untuk berdakwah. Al-batil itu hanya musnah kalau kita datangkan al-haq. Dan jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Kalau hari ini orang yang maksiat, orang yang zalim, orang yang mengedarkan hoax, orang yang mengedarkan kebohongan, orang yang merusak akidah Islam itu begitu bebas, begitu berani ya melakukan tindakan secara terbuka telanjang di hadapan umat ini, maka pejuang-pejuang kebenaran, orang yang membawa al-haq ini jangan pernah takut, sampaikan al-haq itu, dan Allah janjikan melalui firman-Nya, al-batil pasti akan kalah, pasti akan sirna kalau kita datangkan al-haq. Syaratnya harus kita datangkan al-haq tadi. Bagaimana cara mendatangkannya? Dengan dakwah. Ya, menyampaikan pandangan. Yang ketiga, kepada MUI dan otoritas yang hari ini memang menjadi pelabuhan harapan umat, jangan gentar. Tetap jalankan fungsinya untuk menjaga akidah umat. Umat pasti ya berada di pihak MUI, mendukung langkah-langkah ditempuh MUI untuk menjaga akidah umat. Jangan pernah mundur, apalagi mengambil posisi kompromi dengan membuat komitmen yang menyelisihi
penjagaan akidah umat. Gitu. Lawan saja. Dan yang terakhir kepada Panji bilang tobat sajalah daripada nanti su'ul khotimah. Ini kan sudah tua juga itu si Panji bilang itu. Ini udah tua juga gitu loh. Ada kesempatan tobat gitu. Kalau orang tobat sebelum ajal itu kan tetap dihitungnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah memberi ampunan. Gitu. Amin, amin, amin. Nah, itu saja dari saya, Cak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Kusindin atas perspektifnya. Demikian tadi perspektif dari Bang Ahmad Kusindin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.